bertemu lagi di channel Grafologi Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas materi grafologi untuk mengetahui indikator perilaku kekerasan seseorang dari tulisan tangannya. Materi ini akan menjadi bekal bagi Anda yang ingin menjadi seorang grafolog. Bisa juga untuk memahami karakter Anda sendiri melalui tanda-tanda tulisan tangan yang Anda miliki. Bagi kebanyakan orang, memiliki pasangan yang baik, yang sayang terhadap Anda, orang tua, bahkan keluarga, merupakan salah satu hal yang sangat diidam-idamkan. Namun, dengan maraknya pemberitaan akhir-akhir ini mengenai tindak kejahatan berupa kekerasan di luar sana, menimbulkan kekhawatiran yang cukup tinggi, terutama bagi orang tua yang sedang mencari calon pasangan untuk anak-anaknya. Kekhawatirannya bagaimana kalau ternyata salah pilih, bagaimana kalau si dia yang terlihat baik ternyata di belakang suka main tangan. Bukan hanya terhadap calon pasangan sih, misalnya nih bagaimana kalau ternyata calon babysitter yang sedang diinterview terlihat sopan, tapi ternyata suka kasar. Bagaimana misalnya kalau calon karyawan yang terlihat baik-baik saja ternyata suka melakukan kekerasan. Menurut ahli sosiologi bernama Abdul Munir Mukan, kekerasan merupakan suatu tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak, atau menghancurkan orang lain, atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut. Nah, lalu apakah ada cara untuk kita mengantisipasi dan menghindari kita dari tindak kekerasan ini, menghindari kita jadi korban tindak kekerasan ini? Salah satu caranya adalah dengan mengenal potensi kekerasan seseorang sebelum membuat komitmen dengan mereka. Jadi kita bisa menghindari mereka. Salah satu cara dapat kita lakukan dengan mengenal beberapa indikator perilaku kejahatan atau kekerasan pada tulisan tangan melalui ilmu grafologi. Penasaran nggak apa saja indikator-indikator tersebut? Yuk kita cek sama-sama. Tapi sebelum itu ada disclaimer dulu ya, yaitu tanda-tanda yang akan ditampilkan setelah ini adalah tanda satuan. Tidak boleh menyimpulkan hanya dari satu atau dua tanda saja. Perlu dikombinasikan semua tanda dan aspek-aspek lainnya, atau namanya kita dinamikakan dulu kepribadiannya. Nah, lalu apa saja nih indikator-indikator kejahatan pada tulisan tangan? Tulisan dengan tarikan akhir yang menebal. Dilihat dari tarikan atau coretan akhir yang dibuat menebal pada ujung garisnya dan cenderung menyerupai tongkat atau istilahnya klaps. Biasanya ini mengindikasikan dorongan atau ketegasan yang ekstrim. Jadi jika diikuti dengan kualitas tulisan tangan yang kurang baik, misalnya gestaltnya ya, bisa jadi ini menggambarkan seseorang yang memiliki indikasi kejam dan brutal. Istilahnya itu dia tuh orangnya tuh tipe pukul dulu baru bertanya kemudian. Jadi gerak duluan gitu sebelum mikir. Ada lagi nih tanda kedua, yaitu dari bentuk zona huruf yang rusak. Terlihat dari huruf zona bawahnya yang misalnya Y, G, J yang terlihat rusak. Misalnya ada twisted atau terpilin, menumpuk, retrace maksudnya yang berlebihan, atau misalnya putus-putus yang tidak proporsional. Kenapa itu jadi indikator berbahaya? Jadi karena sebenarnya zona bawah itu menunjukkan orientasi atau minat seseorang terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan, material, ataupun seksual. Nah, zona bawah yang rusak ini akan menunjukkan sebagai indikasi bahwa tidak proporsionalnya akan keterpenuhan kebutuhan si penulis terhadap kesenangannya ini. Nah, ini tuh bisa menjadi pemicu akan tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh penulis dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kesenangannya ini. Selanjutnya ada contohnya bentuk yang tajam dari huruf-huruf yang bentuknya seperti ombak. Tanda ini dilihat dari bentuk huruf atau sambungan yang membentuk seperti ombak atau saktit, gigi hiu. Tanda ini menggambarkan adanya kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi dari diri penulis. Dan itu membuatnya menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Nah, dampak negatif dari sikap yang tersembunyi seperti ini membuat penulis berpotensi untuk melakukan komunikasi tidak langsung atau manipulatif, berperilaku licik, dan dia tuh juga lihai berkata-kata untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Dengan kata lain, ini adalah karakteristik orang yang suka mengambil keuntungan dari kepercayaan orang lain. Selanjutnya, ada akhir coretan yang menurun ke bawah baseline dengan tekanan yang berat. Tanda grafologi yang keempat ini dapat dilihat yaitu seperti namanya, akhir coretan yang menurun ke bawah baseline dengan tekanan yang berat. Tanda ini biasanya mengindikasikan adanya agresi yang tersembunyi.
penulis memiliki kecenderungan sikap licik, namun dengan pendekatan yang tersembunyi. Istilahnya mainnya halus, suka main belakang gitu. Yang kelima, ada pembetulan yang berulang. Nah, ini tuh dilihat dari pembetulan yang terjadi berulang kali dengan menimpa tulisan sebelumnya. Nah, penimpaan yang berulang ini atau kita sebut repetitive overwriting dengan pengulangan yang tidak teratur dan tidak ada pola tertentu. Tanda ini menunjukkan keadaan kurangnya kemampuan untuk fokus dan konsentrasi penulis. Juga menggambarkan indikasi hilangnya kesadaran dan kemungkinan penulis akan bertindak secara impulsif. Gitu. Nah, yang terakhir ada tekanan yang tidak teratur. Tekanan yang tidak teratur ini kita lihat dari tulisan dengan, yaitu sesuai dengan namanya, tekanan yang tidak teratur, tidak konsisten, kadang-kadang tipis, kadang-kadang ditekan pada posisi yang tidak terduga, atau istilahnya itu erratic pressures. Secara umum, ini mengindikasikan ketidakteraturan dan dorongan emosi yang tidak terkontrol. Adanya rentetan energinya yang tidak stabil, sehingga penulis biasanya memiliki emosi yang labil dan terkadang suka tegang tiba-tiba. Bisa jadi karena masalah kesehatan karena kelelahan fisik, atau bisa juga karena masalah emosi, atau kemungkinan penyakit kejiwaan. Itu tapi jika tekanan tulisannya tidak beraturan terlalu ekstrim ya. Gitu. Nah, itu dia beberapa tanda yang dapat Anda lihat pada tulisan tangan sebagai indikator kejahatan atau indikator perilaku kekerasan dari tulisan tangan. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja sih tanda-tanda grafologi lain yang menjadi indikator kekerasan ini, dan bagaimana Anda dapat mengetahui apakah dia jahat atau tidak, dapat Anda lihat dari e-book terbaru kami. Judulnya Ternyata Dia Jahat. Nah, dapatkan bukunya di grafologiindonesia.com /dia jahat. Buku ini dapat membantu Anda untuk mengantisipasi potensi kejahatan yang bisa dilakukan oleh calon pasangan, calon karyawan, asisten rumah tangga, dan sebagainya. Linknya sudah saya cantumkan juga di deskripsi di bawah ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Dadah!